dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis untuk terus setia membersamai dan mendukung KPK dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Tentu kami juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada kawan-kawan jurnalis yang terus setia menunggu dan terus mengupdate khususnya terkait dengan peristiwa tertangkap tangannya dalam perkara di Madiun dan Pati. Baik kawan-kawan media, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan melalui konferensi pers terkait dengan peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pati dan Madiun. Nanti akan kita langsungkan sekaligus dan tentunya nanti kita juga akan tampilkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini. Baik, yang pertama kepada Bapak Asep Guntur kami persilakan untuk menyampaikan terkait dengan perkara Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati Sekjen dan saya hormati rekan-rekan jurnalis yang sudah cukup lama menunggu dan juga membersamai kami dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi. Baik, pada kesempatan malam ini izinkan kami membacakan pointers terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati pada hari ini tanggal 20 Januari tahun 2026. Pemerintahan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik serta pelayanan berbagai program pembangunan yang langsung bersentuhan dengan hayat hidup masyarakat luas. Jadi secara struktural mulai dari pusat sampai dengan daerah, dan tentunya desa ini memiliki peran yang sangat vital karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, praktik pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi, tapi juga menciptakan potensi risiko korupsi di kemudian hari. Jadi ini mungkin sangat boleh dibilang jarang ya, yang biasanya pemerasan itu dilakukan terhadap pengisian jabatan-jabatan di tingkat kabupaten, kemudian provinsi seperti itu ya, yang pernah terjadi. Tetapi kali ini untuk pengisian perangkat desa pun dimintai sejumlah uang. Ini sangat miris seperti itu. Kenapa menciptakan potensi risiko korupsi di kemudian hari? Karena tentunya setelah menjabat, para aparatur pemerintahan desa ini yang dipikirkan adalah bukan lagi bagaimana memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, tetapi justru bagaimana mengembalikan sejumlah uang yang dia gunakan untuk mendapatkan komisi tersebut. Maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap para pelaku terduga pemerasan dalam proses pengisian jabatan aparatur desa menjadi penting, karena tidak hanya untuk menindak pelaku tetapi juga sebagai upaya memutus mata rantai korupsi sejak awal. Mungkin rekan-rekan berpikir bahwa ini aparat desa pasti juga berapa sih masih, tapi lihat aja nanti buktinya. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan hingga ke tingkat desa. Pada sisi edukasi anti korupsi, KPK pun telah menginisiasi adanya program desa anti korupsi. Ya, di beberapa provinsi juga ada perwakilannya desa anti korupsi yang mengusung semangat transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan dan pembangunan wilayah desa. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan perkembangan secara lengkap terkait penangkapan terduga pelaku tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi
berupa pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Bahwa pada akhir tahun 2025, pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada bulan Maret 2026. Jadi di akhir tahun sudah disampaikan bahwa akan ada pembukaan formasi ya, untuk perangkat desa di tahun depan, maksudnya di tahun ini pada bulan Maret. Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan dengan 401 desa dan 5 kelurahan. Jadi keseluruhannya ada 406 ya. Saat ini diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Jadi ada 601 jabatan yang akan diisi pada formasinya pada bulan Maret yang akan datang. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Ini perangkat desa aja diminta uang untuk jadi seperti tadi disampaikan dia umumnya itu ya pejabat eselon 2, eselon 1 di kabupaten. Jadi ini desa. Sejak bulan November 2025 diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama tim sesnya. Pada masing-masing kecamatan selanjutnya ditunjuk kepala desa atau kades yang juga merupakan bagian dari tim ses SDW sebagai koordinator kecamatan atau korcam atau dikenal dengan tim 8 dengan susunan sebagai berikut. Untuk memuluskan acaranya atau kegiatannya tersebut, maka ditunjuk beberapa kepala desa. Ya, itu dulunya adalah tim sukses. Tim sukses. Ya. Jadi seperti itu, jadi dulu tim sukses, ya seperti itu. Nah, ditunjuk kembali. Ada 8 orang sih. Yaitu saudara SIS, Kades Karangrowo, Kecamatan Juwana, saudara SUD, Kades Angkatan Lor, Kecamatan Tambak Romo, saudara Yon, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, saudara IM, Kades Garut, Kecamatan Gunung Bungkal, saudara YY, Kades Tambak Sari, Kecamatan Pati Kota, kemudian saudara PRA selaku Kades Sumampir, Kecamatan Pati Kota, saudara AG, Kades Lungkep, Kecamatan Kayen, dan saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. 8 orang tersebut. Selanjutnya saudara YON selaku Kades Karanglowo, Kecamatan Jaken, dan saudara Zion selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para caperdes, ya, calon perangkat desa. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi tiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai 25 juta untuk mendaftar ya. Dan besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YON dan Zion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Zion ini dinaikin ya, tentunya juga untuk keuntungan mereka ya. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancamlah. Apabila caperdes, calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti ya, tidak mau memberikan sejumlah uang, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Jadi nanti nggak akan ada lagi gitu seperti itu. Nah, kemudian atas pengkondisian tersebut hingga 18 Januari 2026 Zion tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Ya, tadi kan berapa sih gitu nilainya? Paling juga kalau ini kecil, tetapi ternyata
Setelah dikumpul-kumpul karena memang banyak gitu ya, tadi sekitar 601 perangkat desa, maka untuk wilayah Kecamatan Jaken saja ini jumlahnya 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan oleh Jion dan saudara Zan selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para Caperdes untuk kemudian diserahkan kepada Yon yang selanjutnya diduga akan diteruskan kepada saudara SDW. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim dari KPK mengamankan 8 orang yang dibawa dari Pati ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, yaitu saudara SDW, Bupati Pati periode 2025-2030, saudara YON, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, saudara Jion, Kades Arumada JAN, Kades Sukorukun, Kecamatan Jakenan, saudara TAS, Camat Jaken, saudara PRI, Camat Margorejo, saudara calon perangkat desa. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Jion, Yon, dan SDW. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini diputuskan naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari hari ini ya, sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya terhadap para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 20 huruf C KUHP. Dalam kesempatan ini, KPK mengimbau kepada para calon perangkat desa yang lain. Nah, ini kan baru dari desa Jaken ya, kalau tidak salah. Jaken apa Jakenan? Jaken. Ya, Jaken ya. Maaf nih salah. Jadi ini kan baru dari calon perangkat desa di Kecamatan Jaken. Tadi disampaikan ada 21 kecamatan. Jadi masih ada 20 kecamatan lagi nih. Jadi kami menghimbau pada calon perangkat desa pasti kan diperlakukan sama nih. Dimintai juga oleh Korlap masing-masing atas perintah dari saudara SDW. Nah, tentunya agar yang bersangkutan kooperatif memberikan informasi terkait dengan dugaan peristiwa pemerasan yang terjadi ya, yang dilakukan oleh para tersangka ini. Jadi jangan takut karena di sini adalah nanti perangkat desa ini adalah korban pemerasan gitu ya, seperti itu. Sehingga agar semakin membuat terang perkara ini serta bisa mengungkap hingga tuntas jika ada modus tindak pidana korupsi serupa untuk pengisian jabatan-jabatan lain maupun jika ada sesuatu peran dari pihak-pihak lainnya. KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan di Kabupaten Pati ini, khususnya kepada pihak warga masyarakat Pati, Polres Kudus, Polres Rembang, Polres Pati, yang telah memfasilitasi pemeriksaan para terduga pelaku dan juga tentunya kepada rekan-rekan jurnalis yang telah membersamai kami dalam penanganan perkara ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati, di mana KPK kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara SDW selaku Bupati Pati periode 2025 sampai dengan 2030, kemudian saudara YON selaku Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, kemudian saudara Jion selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken,
dan Saudara JAN selaku Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menampilkan barang bukti yang turut diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini. Barang bukti ini senilai 2,6 miliar rupiah yang diamankan dari penguasaan Saudara JAN, Cion, YON, dan juga Saudara SDW. Tes. Jadi rekan-rekan ini terlihat rapi karena sudah di packing ulang ya. Jadi sebelumnya itu ditaruh di karung. Tadi ada kan kelihatan karungnya ya, di bawah. Nanti kita perlihatkan. Jadi bawahnya di karung. Gitu kan Mas Budi ya? Cukup teman-teman? Baik, terima kasih.
Baik teman-teman, mohon maaf kita simpan dulu untuk pertanyaan terkait dengan Pati. Kita akan berlanjut terkait dengan peristiwa tertangkap tangan kedua yang KPK lakukan di wilayah Kota Madiun, yaitu terkait dengan dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Selanjutnya kepada Bapak Asep Guntur, kami persilahkan untuk menyampaikan secara lengkap. Terima kasih pada Mas Jubir. Baik, rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan dengan perkara yang kedua, yaitu peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait pemerasan. Kembali ini juga pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. Jadi dana CSR itu hanya sebagai bungkusnya saja gitu. Bungkusnya saja serta penerima lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dana Corporate Social Responsibility atau CSR siogianya untuk kepentingan sosial dan lingkungan hidup bagi kepentingan masyarakat serta dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dana CSR seharusnya juga memberi dampak manfaat sosial secara nyata bagi masyarakat, bukan sumber keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Jadi dana CSR yang diberikan oleh perusahaan itu seharusnya memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang tidak tidak teranggarkan gitu ya, seperti itu. Maka ketika dana CSR digunakan sebagai modus operandi untuk menerima fee atau imbalan, yang dirugikan bukan hanya keuangannya, namun juga mencederai hak masyarakat atas pembangunan yang adil. Jadi yang seharusnya masyarakat bisa menikmati fasilitas umum dan lain-lain yang pembangunan yang menggunakan dana CSR, maka dengan digunakannya secara tidak sah oleh oknum koruptor, maka masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Selain itu, dalam perkara ini juga ditemukan fakta adanya peraturan wali kota tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau TSP yang tidak ditaati serta menyalahi ketentuan dalam undang-undang PT tentunya, perseroan terbatas. Di antaranya terkait dengan pemberdayaan TSP atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk uang maupun tata kelola yang tidak dilakukan secara kredibel. Jadi ini sudah ada aturan-aturannya sebetulnya, tetapi kemudian disimpangi oleh oknum tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penangkapan terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi di pemerintah Kota Madiun menjadi warning atau peringatan keras bahwa tata kelola pemerintah daerah seharusnya berpihak kepada masyarakat. Jadi seharusnya dana-dana ini, dana-dana sosial ini untuk kemaslahatan masyarakat, untuk mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat, tetapi pada kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadi. Di sisi lain, penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan kali kedua terjadi di Kota Madiun. Jadi ini adalah yang kedua kali. Jadi ini berulang sehingga kami sebetulnya sangat prihatin dengan hal ini dan semoga ini adalah yang terakhir ya, di Madiun tidak terjadi lagi. Ketika itu KPK melakukan penindakan terhadap Wali Kota Madiun terkait dengan korupsi proyek pasar besar, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Itu yang dulu, yang sebelumnya ya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada penindakan, tetapi harus diikuti dengan perbaikan sistem, budaya, dan komitmen serta integritas yang berkelanjutan. Jadi selain dari penindakan, maka kemudian ada perbaikan sistem nanti yang dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan dan juga diikuti dengan pendidikan anti korupsi, di mana untuk memberikan pemahaman terhadap bagaimana perilaku koruptif yang harus dihindari. Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, ya, Korsub, jadi selain dari yang 3 tadi juga fungsi koordinasi dan supervisi sebagai upaya pencegahan KPK mendorong seluruh pemerintah daerah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan demi menghadirkan pemerintah yang bersih, melayani, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Adapun kronologis perkaranya adalah sebagai berikut. Pada bulan Juli 2025, Saudara MD selaku Wali Kota Madiun periode 2025-2030 memberi arahan pengumpulan uang. Jadi arahan itu disampaikan melalui Saudara SMN selaku Kepala Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Jadi disampaikan oleh Wali Kota kepada Kepala Dinas tersebut, ya, Saudara SMN dan Saudara SD, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Madiun. Jadi disampaikan arahan untuk mengumpulkan sejumlah uang, ada arahannya gitu ya. Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Jadi ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Bakti Husada. Ini untuk menyerahkan uang sebesar 350 juta terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa selama 14 tahun. Jadi ada di depannya gitu ada akses jalan untuk menuju ke Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun, sebagaimana diketahui Stikes Madiun yang sedang dalam proses alih status perguruan tinggi menjadi universitas. Jadi Stikes ini juga sedang berproses untuk menjadi universitas. Pada 9 Januari 2026, pihak Yayasan Stikes menyerahkan uang tersebut kepada Saudara RR, selaku pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Saudara MD melalui transfer rekening atas nama CPSA. Ini perusahaan ya, CPSA ini. Dari peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 9 orang, yaitu Saudara MD, Wali Kota Madiun periode 2019-2024 dan 2025-2030. Jadi ini adalah periode kedua yang bersangkutan ya. Kemudian Saudara RR selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Saudara MD. Kemudian Saudara TM, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Saudara KP, Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Tepungora Kota Madiun, Saudara US, Wakil Ketua Yayasan Stikes Bakti Husada Madiun, Saudara EB, Ketua Yayasan Stikes Bakti Husada Madiun, Saudara IM, mantan orang kepercayaan Saudara MD, Saudara CPMA dan rekanan kepercayaan Saudara MD, dan Saudara SG selaku pemilik Rumah Sakit Darmayu dan developer PT HB. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 550 juta. Dengan rincian 350 juta diamankan dari RR dan 200 juta diamankan dari TM. Jadi dari dua orang ini jumlahnya 550 juta. Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba. Jadi selain dari permintaan tadi ke Stikes, ada untuk mendirikan usaha di sana. Nah, dimintai untuk pengajuan izinnya itu diminta oleh oknum wali kota ini. Bahwa pada bulan Juni 2025, MD juga diduga meminta uang kepada pihak developer sekitar 600 juta, di mana uang tersebut diterima oleh SK dari pihak developer PTHB yang selanjutnya disalurkan kepada MD melalui perantara RR dalam 2 kali transfer rekening. Penerimaan lainnya atau gratifikasi, penyidik juga menemukan berbagai indikasi dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa pemerasan atau penerimaan lainnya oleh Saudara MD saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Di antaranya penerimaan lain berupa gratifikasi terkait pemeliharaan jalan paket 2 dengan nilai proyek sebesar 5,1 miliar. Di mana MD melalui Saudara TM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun meminta fee 6% dari nilai proyek tersebut pada penyedia jasa atau kontraktor. Namun pihak kontraktor hanya menyanggupi fee 4% atau sekitar 200 juta, bahwa kemudian terjadi kesepakatan atas kesanggupan pemberian fee yang dilaporkan oleh TM kepada MD. Bahwa kemudian KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh MD dalam periode tahun 2019-2022
dari sejumlah pihak dengan total mencapai 1,1 miliar. Ini banyak sekali gitu ya. Di beberapa kali di beberapa perkara yang berbeda. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 3 orang tersangka ya sesuai dengan kecukupan bukti dan juga perannya masing-masing, yaitu Saudara MD Wali Kota Madiun periode 2025-2030 ya. Ini periodenya yang kedua. Saudara RR selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Saudara MD dan Saudara TM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya terhadap Saudara MD dan Saudara RR disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E atau pemerasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 20, Yunto pasal 21, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Selain itu Saudara MD bersama-sama dengan Saudara TM disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf B besar. Ini gratifikasi Undang-Undang 31 Tahun 1999, Yunto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Yunto pasal 20, Yunto pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung seperti kontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan Kota Madiun, khususnya kepada warga masyarakat Madiun, Polres Madiun, pihak Angkasa Pura, protokol penerbangan Bandara Juanda, Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia yang telah memfasilitasi proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kota Madiun, di mana KPK kemudian menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara MD selaku Wali Kota Madiun periode 2019-2024 dan periode 2025 sampai dengan 2030. Kemudian Saudara RR selaku pihak swasta atau orang kepercayaan dari Saudara MD, dan Saudara TM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Selanjutnya kami akan menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, yaitu uang tunai senilai 550 juta rupiah. Cukup teman-teman?
Baik, kawan-kawan media, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Belum, masih Riksa. Coba dicek dulu. Belum, nanti dikabarin ya kalau para tersangka sudah selesai Riksa, supaya teman-teman tidak ketinggalan dokumentasinya. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama terkait dengan perkara Pati. Satu Mbak Dian, Mas Mario, sisi sini, Mas Rahmat. Ya. Oke, Mbak Dian. Malam Pak Asep, Mas Budi, saya Dian dari Harian Kompas. Izin ada 2 pertanyaan Pak. Ini kalau nggak salah Pak Sudewo ini kan menjadi kepala daerah yang ke-7 yang terkena OTT KPK ya sejak Pilkada serentak 2024 gitu. Nah ini kalau dari sisi angka bagaimana sih Pak? Apakah memang cukup banyak gitu kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjerat kasus hukum gitu? Kemudian celahnya itu di mana ya Pak? Karena kalau melihat modus-modusnya kan hampir sama ya Pak, CSR, kemudian pemerasan gitu. Apakah memang karena kewenangan dari kepala daerah ini cukup besar sementara pengawasannya masih rendah gitu Pak? Dan mungkin ke depannya seperti apa agar tidak terus berulang begitu Pak? Karena kasihan juga masyarakat yang sudah memilih dia untuk jadi kepala daerah gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Dian. Berikutnya Mas Rahmat. Baik, selamat malam Mas Budi, Pak Asep, izin Rahmat dari Orek. Mengenai Pati, ingin mengkonfirmasi aja, apakah dari OTT ini juga KPK sempat mengendus beberapa waktu lalu juga Bupati Sudewo ini kan sempat didemo besar-besaran oleh warganya, itu mengenai usulan kenaikan pajak bumi dan bangunan. Nah, apakah dari situ juga berlari dari Bupati Sudewo ini diduga akan melakukan korupsi juga di sektor pajak bumi dan bangunan tersebut. Lalu sempat viral juga dari koordinator demo itu kan sempat viral dia damai dan sempat flexi mendapatkan uang. Apakah KPK mengendus adanya dugaan suap pemberian barang berupa mobil terhadap koordinator demo tersebut? Ya, sementara itu dulu, makasih. Baik, terima kasih Mas Rahmat. 2 poin ya tadi. Silakan Mas Mario. Iya, terima kasih. Saya ingin menanyakan aja soal kasus Bupati Pati ini. Pertama terkait bahwa Sudewo ini kan bukan kali ini berperkara. Bahwa jelas dalam sejumlah dakwaan atau BAP kasus DJKA itu menyebutkan menerima 8 miliar. Tapi sampai detik ini di DJKA, kasus DJKA itu yang kemarin masih ngurusin ditahan di DJKA mana wilayah Medan ataupun Sulawesi tidak juga dijerat. Apakah ini cara KPK untuk menjerat Sudewo tidak dengan kasus DJKA? Karena kalau DJKA Sudewo kena masih ada 19 atau 16 anggota DPR lain. Ini pasti kusut gitu loh. Ini agak berat KPK. Tapi dengan cara kalau udah OTT ya penguasa juga mau bilang apa. Barang-barang buktinya tangkap tangan gitu loh. Nah yang menarik di sini sejauh mana kenapa KPK baru memonitor di awal atau Desember ataupun Januari, sementara sejumlah kasus yang tadi disebutkan Rahmat itu, pertama bahwa ini kepala daerah ditolak, bahkan sampai ada yang nginep nangis-nangis ibu-ibu, ratusan ibu-ibu. Terus kedua dia justru dengan membusungkan dada menaikkan pajak yang lebih mencekik ekonomi rakyatnya. Akhirnya alam yang menghukum. Sampai detik ini 3 minggu banjir di Pati. Masih sempet-sempetnya dia mikirin duit, meres sekdes gitu loh.
Kalau dilihat rangkaiannya, ini kan sesuatu yang memang orang korupsi di saat bencana ada yang namanya pasal hukuman mati. Tes deh kali ini deh gitu loh. Masih sempet loh orang tiga minggu orang nyumbang ngelontorkan uang ratusan miliar, dia mikirin korupsi perutnya doang gitu loh. Pertanyaannya, kenapa baru soal sekdes gitu loh? Itu kan pertanyaan dari awal saya udah bilang. Kenapa yang kemarin enggak? Rahmat bilang pajak. Emang enggak terbukti. Kepentingan menaikkan pajak itu ada selisih. Nah ini, saya sudah menjabarkan DJAA dia lolos. Dihukum sama rakyat. Di resapel atau dimakzulkan. Lolos lagi. Akhirnya alam yang menghukum. Alam ini meminta KPK. Balik lagi dong KPK. Dan saya minta KPK menelusuri hal apa yang dikatakan teman Rahmat tadi. Pajak, dugaan anggaran banjir. Ekavator, pembelian ekavator, penataan tata kota ulang, terus dana dari Kemensos untuk penyediaan 61.000 warga yang terdampak banjir. Nah itu kan duit semua bukan daun gitu loh. Nah, kenapa KPK tidak di sana? Nah, saya rasa ini menjadi pintu masuk untuk ke wilayah yang tadi dikatakan tadi. Terus kemudian untuk 2 orang lagi yang tadi si pengepul, saya pastikan ini ada 601 perangkat desa di seluruh Kabupaten Pati. Ini yang ketahuan saja menurut saya. Sebenarnya bukan di Cinaken, apa namanya? Desa. Kajen. Daerah Jaken. Bukan hanya di Jaken saja sebenarnya yang sudah diuangkan. Ya mungkin saja Sudeo dibohongin nih sama 2 orang. Karena laporan itu sudah ada bahwa ada pemilihan. Sekarang siapa yang nggak mau gitu loh. RW dikasih duit kelola desa 1 miliar. Yang jadi barang itu nggak nyampe 50%. Ya seneng lah, cuman setoran 125, boleh lah. Artinya ini sangat meracuni warga dan ya ini menjadi pintu masuk KPK untuk menelusuri dugaan korupsi lain yang kemudian ini bisa saja berdampak kepada kemakmuran rakyat sebenarnya. Yang rakyat ini yang mau ini kan KPK ini kemarin sampai nangis-nangis itu kan melakukan eksekusi ini. Kira-kira apakah KPK sebelumnya memang sudah memonitor misalkan soal kinerja dugaan lain yang mungkin baru hari ini klik soal dana desa. Itu aja, makasih. Oke, makasih Mas Mario. Ada 3 pertanyaan dari Mbak Dian, Mas Rahmat, Mas Mario. Mbak Dian terkait dengan potensi celah terjadinya korupsi di pemerintah daerah, mengingat ini adalah kepala daerah ke-7 yang ditangani oleh KPK, dan juga Mas Rahmat terkait apakah ada dugaan tindak pidana korupsi lainnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati, menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Mario, juga relevan dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Rahmat. Monggo Pak Deputi. Terima kasih Mas Jubir. Terima kasih Mbak Dian, Mas Rahmat, dan Mas Mario, rekan-rekan sekalian, selamat malam. Yang pertama dari Mbak Dian dulu ya, Mbak Dian. Jadi ini rupanya Mbak Dian sudah ngitung ini yang ke-7 gitu ya. Itu setelah di periode 2025-2030 gitu. Maksudnya begitu kan, Mbak? Ya, hasil pemilihan 2025-2030. 2029 ya? 2030. Baik. Jadi memang kalau dilihat dari modus operandinya itu tidak jauh-jauh beda gitu. Artinya tadi itu yang suap jabatan seperti itu ya. Jadi ketika ada pengisian kekosongan jabatan diminta uang. Tapi ini kan miris gitu loh. Yang biasanya, yang pada umumnya gitu, bukan biasanya itu. Walaupun itu salah ya, tapi maksudnya itu beberapa perkara tindak pidana korupsi yang kami tangani itu pengisian itu di tingkat kabupaten gitu. Pengisian kepala dinas dan lain-lain ya seperti itu. Tapi ini lain, ini sampai ke tingkat desa gitu. Sampai yang kecil-kecilnya diambil gitu. Seperti itu, sampai ke tingkat desa. Nih.
Tapi kalau modusnya ini sama. Kemudian tentunya niat awal dari masing-masing pasangan calon ini kan pasti ada pasangan calonnya. Itu pasti dalam kampanye-kampanyenya baik gitu ya. Tapi kemudian ya karena ada godaan-godaan yaitu tidak kuat menahan godaan, lalu dicarikanlah celahnya. Ya, ke depan itu bagaimana supaya tidak berulang? Ya, tentu kami tetap akan terus melakukan kerja-kerja dalam penanganan tindak pidana korupsi ini. Artinya, ini kan seperti Madiun, 2 kali kan. Ada beberapa juga yang 2 kali sampai 3 kali. Artinya, kalau masih terus melakukan tindak pidana korupsi, kami dan juga aparat penegak hukum lainnya tidak akan segan-segan kembali untuk melakukan penanganan terhadap para oknum yang melakukan tindak pidana korupsi ini. Jadi hentikanlah gitu ya, seperti itu. Kemudian penindakan ini akan diikuti juga dengan pencegahan. Nanti secara sistem, nah, dari Kedeputian Pencegahan akan melakukan perbaikan sistemnya, seperti itu. Kemudian juga dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, ada kan kita lihat ada BIS KPK dan lain-lain itu memberikan sosialisasi. Nah, kami juga di KPK ini kan hanya ada 1 di Jakarta gitu ya. Pantauan kami untuk mengcover seluruh wilayah Indonesia ini berat gitu ya, susah gitu. Jadi kami sangat berharap dan juga kami sangat berterima kasih kepada masyarakat sebagai social control ya, kontrol sosial yang mengawasi setiap langkah dari pemerintahannya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang memilih para pejabat ini, bupati, kemudian gubernur dan lain-lainnya, dan Bapak Ibu juga punya tanggung jawab moral untuk mengawasi bagaimana program-program yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Apabila ada penyimpangan, nah seperti yang saat ini laporan dari masyarakat, ini tentunya silahkan dilaporkan. Untuk di daerah-daerah lain lah, ya silahkan dilaporkan ke KPK atau ke aparat penegak hukum lainnya, bisa ke kejaksaan, bisa ke kepolisian untuk dilakukan penanganan. Gitu. Jadi ada kontrol sosialnya. Demikian mungkin ya, Mbak Dian. Kemudian Mas Rahmat, apakah dari OTT sempat diindus? Jadi begini, dari tangkap tangan ini tentunya tidak akan berhenti di sini saja. Ini adalah betul tadi katakan Mas Mario, ini adalah pintu masuknya. Kita sejak kemarin, sejak tertangkap tangannya para oknum ini, tentu kita akan melakukan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan terhadap barang-barang, dan kita akan analisis barang-barang yang disita, misalkan barang bukti elektronik, kemudian juga dokumen-dokumen. Apakah tadi seperti disampaikan oleh Mas Rahmat, ada kaitan dengan masalah pajak dan lainnya. Nah, kalau ditemukan tentu kita akan tangani gitu, seperti ini prosesnya ya, jalan prosesnya. Kemudian tadi juga dengan ada koordinatornya, itu kan kita bisa lihat bersama ya, itu di di video-videonya menyebar. Nah, itu juga kita akan tentu kita akan dalami yang ada terjadi di sana. Kemudian untuk Mas Mario, benar bahwa ini adalah pintu masuk dan sekaligus. Jadi ini mungkin nanti Mas Jubir mohon dikoreksi saya jika salah, bahwa juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu ya. Ya begitu. Jadi sekaligus gitu. Ya ini bukan buat tabungan Mas Jubir nanti, nyampaikan gitu ya. Oh, nanti nyampaikan Mas. Ya. 2. Iya. Oke. Gitu. Nanti itu bagian Mas Jubir sebetulnya. Tapi keburu ditanya sama Mas Mario ini, jadi saya mohon maaf ya Mas Jubir ya. Jadi perkara-perkara yang juga, ini kan ada putusan sidangnya ya, putusan persidangannya. Jadi sekaligus
biar juga tidak diadili 2 kali. Ya nanti untuk persidangannya bisa 1 kali gitu. Ya seperti itu. Jadi Mas Mario, jadi untuk yang lainnya juga tadi seperti yang disampaikan Mas Rahmat, kalau ada lagi nih, ada lagi disusulkan gitu seperti itu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Deputi. Selanjutnya sesi kedua masih perkara Pati, jika masih ada. 1 Mbak Satya, Mas Jonathan, Ya, nanti kita belakang Mbak Mutia. Silakan Mbak Satya. Ya, jadi gini, nambah dulu ya Mas Mario ini. Bahaya ini senior masalahnya kalau nggak dijawab. Jadi ini Mas Mario, itu ada 161 formasi ya di 406 ya kan, ada desa kelurahan. 601. Ya ada ininya 601 formasi perangkat desa. Itu di 406 ya 401 desa dan 5 kelurahan. Itu di 21 kecamatan ya. 21 kecamatan. Nah, yang kami tangani kemarin itu baru 1 kecamatan. Kecamatan Jaken. Ya, jadi di Kecamatan Jaken saja. Kami juga menduga bahwa di kecamatan lain itu juga yang Jakenan dan lain-lain lah. Itu juga sama gitu ya. Hanya saja karena tentu kita fokus ke satu titik gitu ya, biar ini tidak gerambyang, tidak terpecah, supaya tidak terpecah. Kita ke 21, harusnya sih ke 21-21-nya gitu. Tapi yang ada itu sementara di Jakenan ini. Seperti ya tentunya kita akan kembangkan ke yang lainnya. Makanya tadi pada saat di akhir ini disampaikan bahwa untuk yang lainnya aparat desa yang merasa diperas silahkan untuk lapor gitu ya. Seperti itu. Gitu ya Mas Mario. Oke. Cukup Mas Mario? Mbak Satya, silakan. Malam Pak Sep, Mas Budi. Malam. Saya mau menyinggung soal tim 8 nih Pak. Tim 8. Iya, saya penasaran. Ini kan SDW ini kan politikus Partai Gerindra. Pertanyaannya, apakah tim 8 itu ada kaitannya dengan Partai Gerindra? Karena biasanya kalau tim ses itu kan masih ada nyangkut-nyangkutnya dikit gitu. Ini sebelahnya Mas Jonathan lah. Terus yang kedua, ini kan bukan cuman sih, ini kan perangkat desa yang baru ditemuin dalam OTT. Ini nextnya akan dikembangin lagi nggak sih sama KPK? Misalnya ada temuan gitu di terkait yang lain gitu, pemerasan yang lain untuk jabatan-jabatan ini itu. Yang ketiga, tadi belum dijelasin juga tuh Pak, duitnya itu rencananya mau dibuat apa sama Sudewo? Karena yang udah kan ada yang kaitannya itu untuk melunasi utang-utang pilkada dan lain-lain. Ini tadi kayaknya saya miss atau emang belum dijelasin gitu. Dan kalau emang ada kaitannya untuk melunasi utang-utang politik, apakah ada setoran juga gitu misalnya ke partai yang bersangkutan. Terus yang terakhir, Pak Asep dari tadi meminta untuk kepala desa yang diperas itu melapor. Masyarakat tentu mungkin punya keinginan itu, tapi kan di Pati sendiri banyak yang terancam gitu Pak. Maksudnya banyak yang diintimidasi juga. Bagaimana cara KPK memastikan bahwa mereka tidak akan diintimidasi ketika menyampaikan laporan? Jadi masyarakat tahu dan berani untuk melapor gitu Pak. Kepastiannya itu aja. Terima kasih. Baik Mbak Sasya, terima kasih. 3 poin ya tadi ya. Soal 4 ya, tim 8, peruntukan uang-uang yang diamankan, kemudian juga aparat desa yang diperas ini seperti apa mekanisme dalam pelaporannya. Mas Jonathan, kedua silakan. Izin Mas Budi, Pak Asep.
mau tanya soal tadi kan ada pematokan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta. Ini sebenarnya tarif yang untuk pendaftaran aja atau untuk memastikan bahwa dia dapat jabatannya itu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pas OTT ada uang 2,6 miliar yang disita katanya di dalam karung, Pak. Ini semuanya disita di dalam karung kah atau gimana? Ada berapa karung? Itu kenapa disimpan di dalam karung? Apakah emang niatnya disembunyikan atau ditaruh di kolong kasur gitu misalnya, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jonathan. 2 poin ya, soal tarif dan juga pengamanan atas uang-uang tersebut. Berikutnya Mbak Mutia. Belakang masuk. Selamat malam Pak Asep, Mas Budi. Mau tanya, mastiin waktu OTT-nya, sebenarnya itu OTT-nya dilakukan pada hari Senin atau hari Minggu ya Pak Asep? Terus dapat informasi juga yang Pati, itu petugas di lapangan sempat mengalami kendala untuk menemukan hubungan langsung antara Bupati dengan pengepul. Meskipun udah ada temuan bahwa uang dari Kades ini udah ada di pengepul. Terus itu dulu Pak. Oke. 2 poin ya Mbak Mutia. Monggo Pak Deputi dari Mbak Satsya, Mas Jonathan dan juga Mbak Mutia. Baik, terima kasih Mas Jubir. Ini ada 1, 2, 3, 4, tambah 2, 8, tambah 2 lagi. Baik, Mbak Tasya, yang pertama, tim 8, ada kaitannya nggak dengan partai? Tidak ada. Kenapa? Karena kami meyakini bahwa seluruh partai itu pasti mengusung anti korupsi. Ini adalah oknum yang melakukan tindak pidana korupsi gitu ya, seperti itu. Jadi kami juga turut membantu untuk organisasi ataupun yang lainnya supaya oknum-oknum yang tidak benar ini ya tidak berada di organisasi atau partai tersebut. Kita turut membersihkan demikian. Kemudian perangkat desa. Apakah akan di pemerasannya untuk jabatan yang lain ini? Tentu tadi disampaikan bahwa jabatan-jabatannya kita akan lihat. Cluenya begini, yang kecil-kecil aja gitu ya, perangkat desa diambil gitu. Apalagi ini mungkin yang makin ke atas gitu ya, betul gitu kan, mungkin besar gitu. Berapa sih penghasilannya gitu kan, perangkat desa kan kecil, udah susah kan, dibikin susah gitu, dimintain uang gitu. Sama yang kecil aja begitu, apalagi sama yang gede. Itu kira-kira lah, kira-kira. Tapi belum tentu juga gitu. Tapi kita berdasar dari asumsi itulah kita terus akan dalami. Kemudian ini uang apa? Uangnya untuk apa? Jadi tadi nih nyambung juga dengan yang Mbak Mutia nih. Dan Mbak Mutia. Jadi sampai saat ini masih didalami ya uangnya. Karena waktu itu dikumpul-kumpul oleh si tangan kanannya ya dan tangan kirinya lah gitu. 8 orang ini kan selalu bilang tangan kanan, kesian kan. Yang tangan kirinya juga gitu ya. Jadi 8 orang ini sebagai orang kepercayaannya. Nah, ini masih didalami untuk keperluan apa uang sebanyak itu. Karena dari 1 kecamatan saja 2,6. Ini ada 21. Nah, dikalikan saja nih, 20 lagi. Berarti kan kali 2 aja udah 40 miliar kan? 20 kali 2, 40 miliar. Jadi 42 miliar gitu. Jadi kira-kira sebesar itulah nanti akhirnya gitu kalau di keseluruhan kecamatan gitu, seperti itu. Untuk ini uang yang sangat besar ya, 40 miliar. Digunakan untuk apa? Nah, itu sedang kita dalami. Itu yang ketiga. Kemudian bagaimana KPK bisa menjamin supaya orang yang lapor itu aman gitu ya. Tentu juga ada kita memiliki aplikasi, kemudian juga media sosial, kemudian juga
nomor telepon ya, di mana identitas dari si pelapor itu akan kita lindungi gitu ya, sehingga tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Si pelapor itu aman seperti itu. Jadi laporannya bisa kita terima, tentunya harus disertai dengan bukti-buktinya. Jadi tidak hanya laporan begitu saja gitu ya. Bukti-buktinya diberikan juga disertakan kepada kita. Ya, seperti itu salah satunya. Bahwa ketahuan. Ininya dihitemin gitu ya. Oke, hoodie. Kemudian Mas Jonathan, tarif 165 sampai 225 juta. Ini apakah hanya untuk daftar saja? Ini all in. Ini biasanya all in. Gitu. Kayak yang sebelumnya. Jadi all in sampai selesai gitu ya, sampai jadi gitu. All in 165 sampai 25. Tapi ini kan udah dinaikin. Jadi sama tim 8 ini dinaikin juga gitu seperti itu. Kemudian yang 2,6 ini disita. Jadi ada gini, ini keberanian warga ya, kami sangat mengapresiasi. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu, dimasukin karung. Mungkin tadi kan ada karung warna hijau itu, masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu, kayak bawa apa ya, beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu, itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gini, ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapih itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang gitu ini. Ya sebetulnya kalau mau aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu. Membawa uang gitu seperti itu. Jadi dikarungin. Ada videonya nanti. Kemudian Mbak Mutiara, waktu OTT-nya kapan? Ini waktu OTT-nya itu cross, Mbak. Cross itu kita dari hari Minggu malam ya. Minggu malam itu nyampe ke Senin pagi. Senin pagi itu mungkin ya inilah dengan mana Mbak Mutianya? Oh itu ya. Senin pagi itu kita masih melaikan Senin pagi yang di sini ya sama dengan yang di sana. Kemudian juga tidak langsung 8 orang ini atau 9 orang ini serp langsung gitu. Enggak, kita ada yang jam 8 malam, kemudian ada yang 11, ada yang berapa. Jadi waktunya berlainan. Jadi ada yang cross ke hari Senin gitu. Cross ke hari Senin, masuk ke hari Senin. Gitu. Karena malam. Ada yang jam 8, 9, jam 11 malam, ada yang jam terakhir 11 malam. 11 malam. 11 malam itu baru ketemu. Nah, ngobrol-ngobrol sebentar udah sampai jam 12. Baru mau diperiksa udah sampai jam 1 gitu. Jadi jam 1. Terkait dengan adanya istilahnya itu kesulitan gitu. Iya. Jadi di lapangan itu kan kita nggak tahu nih, ini siapa, baru tahu ini orangnya Pak Bupati, oknum Bupati. Ini tim 8 itu setelah pemeriksaan berjam-jam. Keterangan dari sana sini, pertama ini kita nggak tahu ini siapa ini orang ini, apa kaitannya gitu. Baru kita tanya kepala desa yang lain, baru kita tanya para perangkat desa itu, baru ketahuan si orang ini, si ini, bagannya, si ini. Jadi untuk jadi bahan konversi yang dibuat Mas Budi, itu melalui proses yang cukup panjang. Gitu, seperti itu. Ya betul, kesulitan kita menghubungkannya dan lain-lain. Belum mereka nggak ngaku, belum mereka juga mungkin pas kita ada yang diamankan itu, dia sempat ngasih tahu yang lain, yang dikasih tahu ada juga HP yang sudah di reset dan lain-lain. Itu dinamika di lapangan seperti itu. Dinamika. Makanya juga rekan-rekan mungkin menunggunya cukup lama gitu ya. Belum lagi perjalanan ke sini gitu ya, cukup lama. Belum kita itu dihadapkan, pasti kan kalau setiap
kepala daerah itu punya konstituen, punya pendukung. Nah, itu belum kita menghadapi kemungkinan yang seperti itu gitu ya. Gitu Mbak Mutia. Terima kasih. Pak Sep, satu lagi Pak Sep. Kan bupatinya diperiksa di Polres Kudus ya. Betul. Nah, dia tuh sebenarnya ditangkapnya di mana ya Pak? Dan kenapa di Polres Kudus? Ya, strategi. Itu strategi, kita juga kan mempertimbangkan keamanan yang bersangkutan, keamanan petugas dan lain-lain gitu. Nah, gitu. Nah, kan tadi kan saya udah bilang bahwa ada pendukungnya dan lain-lain, kita keamanan dan lain-lain gitu. Jadi kita berpikir bahwa itu harus. Kemarin juga kan sudah ada demo sangat besar di sana. Nah, kita antara yang pro dan kontra kan, nah itu sangat kita jaga, jangan sampai bentrok nih yang pro ingin ini nanti datang yang kontra gitu kan. Nah itu jadi lebih baik kita mencari tempat yang lebih safe baik bagi yang bersangkutan maupun juga dari kita, dari petugas kita gitu. Gitu Mbak, itu strateginya. Berarti ditangkapnya di mana Pak? Yang bupati Di Pati. Oh, di Pati. Iya, kan deketan itu, tetanggaan lah. Belahan. Ya. Oke, terima kasih Pak Asep. Kawan-kawan masih ada? Sudah nggak ada? Terima kasih. Madiun? Nggak ada. Besok Masa? aja. DJK? Nanti besok diumumin sama ini lengkapnya. Belum ditulis. Belum ditulis. Ntar besok. Ya. Tadi bisa. Enggak, ini baru adanya baru tentang Madiun sama Pati gitu, belum ditulis. Ya, besok ya. Iya. Oke. Oke, Baik. nanti siap tunggu di ini. Terima kasih Pak Deputi. Kawan-kawan, ini juga Riksa yang Pati sudah mau selesai. Sebentar lagi turun, jadi teman-teman supaya tidak ketinggalan. Terima kasih kawan-kawan media. Terima kasih Pak. Besok sekalian.